Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di pertemuan ini kita akan membahas masih dalam ruang lingkup kewirausahaan, yang mana kita akan membahas mengenai sub bahasan di dalam kewirausahaan, yaitu kita ingin mengetahui sifat-sifat wirausaha dan karakteristik atau kepribadiannya, seperti itu. Sebelum saya masuk dalam bahasan yang lebih spesifik, saya ingin menanyakan kepada kalian, kira-kira kepribadian wirausaha itu seperti apa? Barangkali yang pernah mendengar kepribadian seorang wirausaha. Izin menjawab. Boleh? Kepribadian dari wirausaha diantaranya optimis, pantang menyerah, rela berkorban, dan juga semangat juang. Ya, itu bisa menjadi beberapa salah satu daripada kepribadian dari seorang wirausaha. Tapi di sini saya jelaskan, untuk menjadi seorang wirausaha bahwa kita ini harus memiliki ciri-ciri seorang wirausaha. Ya. Yang pertama adalah kita harus percaya diri. Percaya diri itu adalah salah satu ciri dan kepribadian seorang wirausaha yang wajib dimiliki oleh seorang wirausaha. Seorang wirausaha itu harus memiliki kepercayaan diri yang kuat. Dia percaya diri bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia konsepkan untuk membangun sebuah bisnis usaha itu menjadi modal dasar awal bagi seorang wirausaha membangun sebuah konsep bisnis. Harus adanya kepercayaan diri. Yang kedua adalah seorang wirausaha harus memiliki orientasi pada result, pada hasil. Orientasinya apa yang akan dia buat itu harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang bisa menjadi tujuan daripada usaha yang dia buat. Harus berorientasi pada hasil. Kemudian yang ketiga adalah seorang wirausaha itu harus mampu siap dalam pengambilan resiko. Ya. Karena di setiap wirausaha, di setiap bisnis yang dibangun sifatnya hanya memodifikasi saja. Hasil dari modifikasi akan menghasilkan suatu produk atau barang jasa yang original yang dia hasilkan, apakah itu baik barang atau jasa. Nah, seorang wirausaha harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang original. Apakah original dalam produk, original dalam konsep, atau original dalam bentuk konsep bisnis yang dia bangun. Kemudian seorang wirausaha harus memiliki visi ke depan atau berorientasi masa depan. Jadi pandangan seorang wirausaha itu dia ke depan, beberapa tahun yang akan datang, bisnis yang dia bangun itu akan seperti apa di beberapa tahun yang akan datang. Jadi pola pikirnya, mindsetnya adalah lebih jauh ke depan, bukan hanya beberapa bulan, tapi dia memandang bahwa usaha yang dia bangun ini akan jadi apa di 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Jadi memiliki visi jauh ke depan, itu seorang wirausaha. Bukan hanya memikirkan sesuatu hal yang dia bangun di hari ini saja, tetapi ke depannya akan seperti apa bisnis yang dia bangun, seperti itu. Dan yang terakhir adalah memiliki kreativitas. Tentu ini menjadi satu hal yang sangat penting juga, bahwa seorang wirausaha harus memiliki kreativitas. Kreativitas dalam arti kreativitas dalam menghasilkan produk, kreativitas dalam membuat sebuah sistem di dalam usahanya, kreativitas dalam konsep secara bisnis secara keseluruhan, dan kreativitas dalam membangun jaringan usahanya. Seperti itu. Jadi tidak hanya dia mengikuti apa yang sudah dibangun sebelumnya. Jadi menghasilkan sebuah kreativitas yang baru di dalam pengembangan usahanya. Nah, itu adalah bentuk kreativitas
dari sifat-sifat wirausaha dan kepribadian. Ini menurut BN Marbun 1993 dan 63 seperti itu. Baik, sebelum saya maju ke dalam slide selanjutnya ada pertanyaan mengenai yang saya jelaskan barusan. Izin bertanya Pak? Ya, silakan. Dari sifat-sifat wirausaha tersebut yang dimaksud dengan keoriginalan itu seperti apa ya Pak? Ya, tadi saya jelaskan kembali bahwa keoriginalan seorang wirausaha itu dia mampu menciptakan sesuatu hal yang baru, meng-create sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang baru itu apa? Itu bisa produk, bisa sistem di dalam menjalankan usaha, bisa sebuah konsep bisnis yang baru, yang betul-betul original, yang dia hasilkan berdasarkan apa yang ide yang dia buat. Tidak hanya dia mengcopy paste daripada ide-ide sebelumnya, tapi dia juga menghasilkan ide-ide baru. Ada yang disebut dengan istilah dengan ATM. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Mungkin ya, pernah kalian dengar? Nah, amati, tiru, dan modifikasi dari 3 cara ini akan menghasilkan sesuatu hal yang baru juga kan. Produk yang ada pada hari ini itu adalah hasil amati, tiru, dan modifikasi terhadap produk sebelumnya. Ketika kita akan menciptakan sebuah produk baru atau usaha baru, bisnis baru, maka sangat dimungkinkan kita untuk melakukan hal demikian, mengamati, mentiru, memodifikasi konsep bisnis dari orang-orang sebelumnya, dan akan menghasilkan sesuatu hal yang baru. Dan ini akan terus berulang. Ini sistemnya akan terus berulang di dalam sebuah kewirausahaan atau di dalam bisnis-bisnis yang lain seperti itu. Itu barangkali. Kemudian adanya devotion. Devotion ini kegila-gilaan atau sifat karakteristik yang betul-betul mencintai pekerjaannya, mencintai bisnisnya, mencintai usahanya. Kita tahu seorang wirausaha kebanyakan dia sukses ketika dia memiliki passion. Ketika seorang wirausaha memiliki passion terhadap suatu konsep bisnis, itu adalah suatu bentuk kecintaan atau kegila-gilaan, devotion terhadap passion tersebut. Paling enak kita bekerja, memiliki bisnis sesuai dengan passion yang kita miliki kan. Kita bisnis tapi tidak memiliki passion yang tidak kita sukai, ya tentu akan mengganggu terhadap perasaan kita. Ya. Kemudian destiny, dia bertanggung jawab terhadap hasil dan tujuan yang hendak dicapai. Dia bertanggung jawab ketika nanti dia menjalankan sesuatu yang ingin dia tuju, kemudian nanti result dan hasilnya mau dia untung mau dia rugi, dia akan legowo dengan apa yang sudah dia buat. Mau untung alhamdulillah, mau rugi ya gimana lagi kan. Jadi adanya bentuk tanggung jawab. Udahlah kalau memang rugi ya rugi, berarti harus melakukan evaluasi. Itu adalah karakter. Jadi ketika ada seorang wirausaha, ketika dia menjalankan usaha kemudian dia rugi, dia balik kanan menyerah ya. Mungkin bisa karakteristik seorang wirausaha belum bisa disangkakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh konsep 10D by Greg ini. Kemudian dolar dalam hal ini, motivasinya bukan memperoleh uang saja. Motivasinya bukan untuk memperoleh uang saja, tetapi uang itu bisa dianggap sebagai suatu ukuran kesuksesan. Jadi bukan hanya mencari uang, tapi bisa saja dari hasil yang dia buat, dia bisa membangun sebuah jaringan, menciptakan sebuah aset-aset dan lain sebagainya. Mungkin uang di dalam kantongnya hanya beberapa juta, tetapi jaringan yang dia buat, jaringan pemasaran, kemudian klien yang dia miliki itu bisa lebih banyak daripada uang yang ada dalam dompetnya. Seperti itu. Jadi bukan hanya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tetapi dia membangun jaringan, membangun ekosistem bisnis yang dia bangun. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah distribute, bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya terhadap orang-orang yang dipercayainya. Maksudnya, seorang wirausaha ketika dia sudah mencapai level tertinggi, level istilahnya
financial freedom, ketika uang sudah menjadi sesuatu hal yang sudah bosan dengan uang, disebutkan financial freedom, dia akan bergo, akan menyerahkan asetnya kepada orang yang dipercayai, memberikan sebagian kepemilikan sahamnya kepada orang lain. Nah ini karakteristik seorang wirausaha. Jadi kalau misalnya ada seorang wirausaha yang dia masih enggan untuk berbagi, sharing kepemilikan saham, berbagi, sharing apa yang dia hasilkan, ini menurut Pak Egret ini bukan karakteristik seorang wirausaha. Ketika seorang wirausaha ini sudah mencapai titik tertinggi financial freedom, dia sudah memiliki aset dan uang yang banyak, dia akan lebih aware terhadap lingkungan yang ada, menyisihkan keuntungan yang dimiliki kepada masyarakat, adanya sifat-sifat sosial, membuat sebuah yayasan untuk membagikan kekayaan. Nah itu karakteristik wirausaha yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yang siap untuk menjalankan bisnis. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini, di dalam bahasan ini. Bahasan ini adalah bahasan kewirausahaan, subnya adalah mengenai karakteristik dan kepribadian seorang wirausaha. Itu saja yang bisa saya sampaikan, tapi sebelumnya saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya seperti biasa, coba kalian membuat sebuah business plan, perencanaan bisnis, yang mana di dalam perencanaan bisnis itu kalian membuat sebuah format-format yang sudah diatur. Di dalam format itu adalah kalian mencantumkan konsep bisnis yang akan kalian buat. Itu adalah tugas yang akan kalian kerjakan. Kalian bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.